allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wa taqullaha la'allakum turhamun la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat yang baru saja khatib bacakan adalah surat Ali Imran nomor 130, yang mana Allah menghimbau kita dengan lafaz sangat jinak, sangat lembut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman pada Allah, yang beriman kepada Rasulullah, yang beriman kepada hari kiamat, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada qada qadar dan yang gaib lainnya. Kaum muslimin yang terhormat, sapaan Allah sangat lembut. Kemudian dilanjutkan, la ta'kulu ar-riba, jangan kamu makan riba adhafan mudha'afah, secara berlipat ganda. Bukan berarti yang kecil boleh, yang berkali-kali berlipat-lipat. Adhafan mudha'afah, berterus-terusan, berlipat ganda, dan mungkin banyak arti lainnya lah. Jadi jangan kamu makan riba jadi berlipat-lipat ganda. Wattaqullah, benar takut kepada Allah. Nah, cukup iman mentau, takutlah kepada Allah. La'allakum turhamun, semoga kamu disayangi oleh Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, di negeri ini, negeri NKRI, dengan sistem ekonomi kapitalis, yaitu yang lahir dari rahim penjajah Belanda, tidak ada sejengkal tanah di negeri ini yang tidak berpayung di bawah ekonomi kapitalis dan riba. Hanapat pilih nafas, tidak ada tempat bernafas yang tidak tercover dengan riba. Jadi negara kita dilola dengan wang riba. Hutang kita per hari ini 6.000 triliun lebih. Bunganya saja satu hari sekitar lebih kurang 1 triliun. Peningkatan yang drastis, yang luar biasa selama 5 tahun atau 7 tahun terakhir. Dahsyat. Jadi negara kita dilola dengan riba. Hampir tidak ada aktivitas ekonomi yang tidak dikenal dan tidak bercampur dengan riba. Nah, inilah kenyataannya di negeri kita. Dan akhir-akhir ini yang kita anggap dana suci dari haji, dana jual-jual sayur orang mau niat-niat haji, dana orang jual-jual kebun dari niat haji, orang jual lembu, kambing, kita niatkan suci menuju tanah suci. Per hari ini dana itu juga sudah dicampur baurkan dengan riba. Jadi sudah digunakan dana haji pun untuk kepentingan uget jembatan titik kerucut. Nyan jembatan flyover Surabaya, titik Surabaya adanya. Dan juga gedung-gedung sekolah,
gedung puaket dan lain-lain dalam bentuk bagi hasil dan sebagainya, pinjam dan minjam dalam bentuk riba. Jadi tidak ada yang suci lagi. Oleh karenanya kaum muslimin yang berbahagia, inilah kondisi kita yang berlindung, berpayung di bawah kondisi hari ini yang tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak ada riba. Sedangkan Allah, wa ahallallahul bai'a, kata Allah, ku halalkan, ini ayat Quran. Jual beli ku halalkan, wa ribanya ku haramkan. Wa halallahul bai'a, begah oleh Allah, wa harramar riba, dan kuharamkan kepada kamu tidak ada celah sedikit pun yang di sana ada pahalanya. Haram itu adalah berdosa, neraka tempatnya. Dan Allah mengatakan lewat Nabi Muhammad, sekecil-kecil apapun riba, yang paling rendah riba sedebu terbang itu, dosanya seumpama berzina dengan orang tua kandung. Yang laki berzina dengan ibunya, yang perempuan berzina dengan ayahnya. Kalau berzina orang sudah kawin harus dibunuh sampai mati dia. Hukuman zina itu, hududnya itu hukuman mati bagi orang yang sudah pernah kawin. Dan yang lajang itu tidak kurang dicambuk, mati tidak mati 80 kali sampai 100 kali. Begitu dosanya. Jadi sekecil-kecilnya itu, bayangkan lebih dahsyat dari zina dengan orang lainnya. Nah, jadi ini gambaran Nabi mengatakan seperti itu, dan Allah sudah mengklaim, kuharamkan sampai kiamat dunia kepadamu, riba itu haram. Ini kan kondisi kita. Semua kita tadi tidak bisa lari. Tidak ada. Ulama pun hana plung dari riba, minimal yang berurusan dengan bank. Okeylah, dalam 15 tahun terakhir ini di Aceh ada bank syariah. Dalam 2 tahun ini bank kafir sudah mau berangkat, bank kafiri yang tidak syariah sudah mau berangkat dari Aceh. Okeylah. Inilah yang kita sebut tidak pernah lepas. Kita sudah hidup 20 tahun, 30 tahun di negeri ini, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Itu bergelimanglah kita dengan riba ke riba, dari riba ke riba, dari riba ke riba. Dah ada jalan, dah ada tempat dari. Memang inilah kita, kondisi kita. Yang terakhir 15 tahun inilah ada bank muamalat, bank syariah. Itu pun standarnya bank-bank itu ada hari ini BSM itu, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, hari ini menjadi Bank Syariah Indonesia BSI. Juga masih standarnya adalah standar BI. Begitu dia, karena BI itu standar internasional, standar adalah konvensional, standar yang disebut dengan sistem ekonomi kapitalis. Sudahlah itu urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin. Tetapi kembali kepada hari-harinya kita dalam bertransaksi. Jual beli itu transaksi. Tadi transaksi dengan bank, mau daftar haji lewat bank, mau semuanya lewat situ-situ lah. Tak usah lagi kita bahas itu. Yang penting kita sudah tahulah kita hari ini yang seperti ini kondisi kita. Mau sampaikan apa berikutnya adalah bagaimana transaksi hari-hari kita yang lainnya. Yaitu jual beli. Tidak ada seorang pun kita yang tidak ada ikut jual beli. Kalau kita tidak jual, kita beli. Mereka jual, kita beli. Kita jual, kita beli. Ini biasa-biasa. Kalau balaba sedikit, itu adalah transaksi biasa. Tidak ada masalah. Inilah wa ahallallahul bai'a, ini dihalalkan. Tetapi bahasanya itu ada hal lain. Pertama dalam jual beli, sekarang perlu modal. Pergi ke bank, bank syariah, bank non syariah, bank konvensional, jalannya berliku sulit. Harus ada jaminan, kita tidak dipercaya. Akhirnya datang pihak ketiga dengan kasat mata bisa dilihat semuanya itu, hampir semuanya. Ada transaksi tengkulak, baik di kampung-kampung, di kota-kota, oleh toke-toke awal isi modal.
Dengan untung beli dengan mereka, jual beli mereka, untung mereka. Inilah kondisi jual beli yang ada di masyarakat. Lebih daripada itu rentenir. Cok 10 pulang 12, ambil 10, bayar 12. Lambat bayar itu semuanya kena. Hampir setengah jamaah masjid ini ada ambil Honda kredit, motor kredit, semua kredit. Itu dah ada bisa lari lagi. Cerita ibadat laju, meratib laju. Mana urusan itu? Dalam hal ini adalah itu semuanya adalah makanan hari-harinya kita. Makanya doa kita kalau kita begitu, doa tanya ada merawang betul angin ada apa. Berdoalah habis masjid baik dia bukan berdoa, sekarang berdoa, sebelum datang berdoa. Duduk antara dua khatib doa makbul, lagi tot jaga orang rasa apa. Tidak akan diterima doa apabila dalam tubuh kita, darah kita, pikiran kita, hati kita, daging kita, tanya dari hari. Ada masjid di tengah kota Langsa, di pintu masjid ditulis tidak boleh ada rentenir main sekitar ini. Di kota Banda Aceh berpuluh kali wali kota mengingatkan tidak boleh rentenir main. Di mana? Jadi dalam pasar coba dalam menitnya ajak tubit ya drop rentenir. Dan kita terlibat sedengahnya dengan rentenir. Okeylah, tak usahlah bahas rentenir. Memang tidak ada jalan lain, darurat boleh juga. Dajak kok bank hana jalan dalam ke bak pemimpin hana atau pinjam. Dalam ke bak orang kaya kabeh keluar dulu. Yang boh dakut aju hana moho taho. Kembalilah kepada proses lainnya dalam pasar dajak beloti. Ngecijak beloti toh tilun le kilo dengku. Untuk rumah ti le kilo nya li pilih le inong danyo tinggal 2 kilo tu tengok atau 2 kilo. Yang lain urat tulung itulok iteme tulok. Iteme tulok ci ahli tulok. Ci bak ni kon bantah tulok. Kita bloti bersaja kena apa bak inong tok rumah. Kira-kira awak bloti berikun. Hebat ke tikulah hana jelah. Pendidikan hana jelah. Ciyah pun okey. Untuk bantah aku dah. Profesor je kau pengen, doktor je kau pengen, orang hebat, pejabat kau pengen. Cik bantah tu pengen. Menancir awak mekat nempa kaino kata-kata yang tulitnya lebih dahsyat. Hanapah timbangan culok nyambro, bloboh rambut, bloboh kaek. Tetap demi culok nyambro. Engkau demi culok nyambro. Engkau kadang-kadang kapatah oleh udang kapatah oleh limu tumpahnya cigat cabai kebit dari bot mentau. Padahal kai pato permalin hana permalin. Lamati kalau permalin pun kan awet, udang awet, engkau awet, kamu juga yang makannya awet. Awet ini kita awet semua, tiba tamang sakit awet. Kaum muslimin yang berbahagia, inilah budaya kita dalam hal mencari keuntungan yang banyak tadi. Masukkah kepada riba? Masuk. Nyona temulihat 2 kali, satu adalah kebohongan. Nabi Muhammad SAW luar biasa contoh. Ditunjukkan bagaimana Nabi itu hingga menjadi Nabi nanti disebut Al-Amin. Itu menjadi contoh bahawa dagang itu adalah dakwah. Masuk Islam ke China bak musim paciklik. Musim mahal beras. Jadi orang Cina asli di negeri Cina sana, kon Cina ini. Baik dengar di Cina, fikirnya kagum katanya. Cina di negeri Cina sana mencampur berasnya yang dijual dengan pasir. Datang pedagang Arab, datang pendakwah. Dibeli yang berpasir, dibawa ke rumah, dipisahkan pasir dengan beras. Besok dijual di pasar sama dengan harga pasar. Orang tanya, ini kok beras mahalnya sama dengan yang ada pasir? Dalam Islam, jual beras adalah beras kita jual. Harganya harga pasar. Jadi kamu dibelilah berbondong-bondong orang masuk Islam, membeli dari orang Islam, dengan itulah dakwahnya. Hari ini jual daging kita jual. Beri harga mahal-mahal.
Awak pergi tadi itu sulap nah, lam tadi itu sulap gapah cit. Ngap bagah mati orang ni pajuh zat gapah. Pemahai dah kali ni pak hang matalah hantam datanya padumnya. Tapi dia akan berenaya orang dah. Nyan ke watak bantah dengan. Kaum muslimin yang berbahagia. Oleh karena itu, orang masuk Islam bukan dengan perang di negeri Cina. Dengan dakwah, dengan bisnis. Bisa berdakwah, bisa orang masuk Islam. Nabi Muhammad itu dakwahnya pertama sebelum jadi Nabi adalah lewat bisnis. Hingga pedagang-pedagang lain yang curang-curang. Ketahuan sendirinya. Nabi Muhammad satu orang untungnya sama dengan 20 pedagang lain. Yang ambil modal daripada Khadijah. Luar biasa. Bagaimana ini anda dapat untung seperti ini? Karena kejujuran. Karena kejujuran membandingkan 20 keuntungan dari pedagang-pedagang mahir lainnya. Yang luar biasa sudah lama berpengalaman. Nabi baru mulai. Menang Nabi. Nabi berdagang 27 tahun. Umur 13 tahun Nabi menjadi pedagang. Tambah 27 tahun. Umur 40 tahun Nabi menjadi Rasul. Dengan titel pedagangnya Al-Amin. Kaum muslimin yang berbahagia, ada satu tulisan digambarkan dalam tulisan itu seorang orang kaya raya. Kaya raya, beliau itu ada ketakutan kalau mati. Kekayaannya konglomerat besarlah. Dia panggil anak-anaknya, anakku, ini saya sudah siapkan sebuah catatan notaris. Kalau saya mati, harus ada yang mendampingi saya dalam kubur. Saya buat kamar khusus menjaga saya 40 hari. Saya bayarkan ongkosnya setengah kekayaan saya. Siapa di antara anakku yang berani? Tidak berani ya. Tidak mampu ya kami. Tidak berani tidur dengan ayah. Tidak perlu dikasih uang lah yang ayah kami. Kalau suruh tidur dengan ayah. Kalau tengok kaya ayah mangat, nyo ayah lun, nyo suami lun, nyo ayah cut lun. Jadi pada saat itu kemudian diumum lagi kepada anak cucunya, ini kekayaan luar biasa, dia habis makan 7 keturunan. Ini saya siapkan siapa yang mau mendampingi saya dalam kubur. Sampai 40 hari karena pemeriksaan dari hari pertama sampai 40 hari itu berat sekali pertanyaannya. Jadi dia ragu. Jadi untuk mendampingi dia lah, untuk teman. Jadi tidak ada anak cucunya yang berani. Saudara-saudara dekat, tidak ada. Teman-teman dekat, tidak ada. Wahai anakku, umumlah kepada publik. Salah seorang yang hidup menderita sangat miskin. Tukang potong kayu, belah kayu. Ambil kayu di gunung, dia belah, dia jual pasar. Itulah dia makan hari-harinya. Dia mendaftarkan. Teken kontrak, nanti berapa tahun kemudian meninggal. Orang kaya raya itu. Siaplah dia tidur bersama orang meninggal itu. Begitu hari pertama, datang malaikat. Bukan yang meninggal itu ditanya. Dia ditanya, kamu apa pekerjaannya? Saya orang miskin, kerja saya tukang kayu. Begini begitu pulang malaikat. Hari kedua dia datang lagi. Kayu yang kamu potong itu kayu siapa? Oh, kayu di dalam rimba. Kok boleh kamu potong? Karena di masyarakat kami kayu rimba itu boleh dipotong. Boleh diambil. Oh ya, kamu jual besoknya hari ketiga ditanya lagi, kamu potong itu jualnya ke mana? Ke pasar, ke sana, ke sini. Kemudian yang kamu potong itu berapa ukurannya? Hari berikutnya ditanya berapa ukuran? Berapa belahnya ke berapa belahnya? Kamu bawa. Berikutnya ditanya lagi, yang beli itu uangnya mau bawa ke mana? Kemudian berikutnya, hari berikutnya ditanya lagi. Kemudian itu yang potongan dan belahnya, pertanyaannya itu tidak pernah berhenti. Terus ditanya tentang kapak bernama. Lupa tadi kapak bernama, kapakmu kamu beli dari mana? Dari mana ini? Dari pinjaman. Dari pinjaman apa? Bagaimana keuntungan kamu bagi kapak kamu itu? Sampai bagaimana penggunaannya. Pas orang tunggu hari ke-39. Sudah selesai. Karena hari 40 nanti besoknya mungkin.
Karena ceritanya sampai hari 39. Jadi keluarga semua masyarakat sudah nunggu di atas. Sudah membuka kuburan. Mau tanya apa kejadian selama 40 hari ini. Dia sudah melewati 39 hari, berarti hari ke-40. Begitu dibuka, dia lari terus. Dikejar oleh orang keluarga, ini kamu ambil kekayaanmu, ini yang janjimu. Apa cerita? Jangan tanya lagi, saya ketakutan sekali. Saya tidak perlu kekayaan lagi. Satu kampak saja kekayaan saya itu ditanya dari mana belinya, kemudian potong kayu berapa ukurannya, berapa beratnya, berapa hasilnya, kemana saya bawa. 39 hari pingsan saya kalau gitu. Tidak tunggu lagi 42 hari, jangan kasih lagi ke saya. Tak usah, ambil kalian semua. Ambil kekayaan untuk kamu. Pemeriksaan luar biasa pertanyaannya. Kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan khutbah ini ada manfaat bagi kita. Namun ada ayat yang harus saya sampaikan lagi, khatib sampaikan lagi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu ila maghfiratin min rabbikum, kepada keampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin arduha, dan juga mendambakan, kamu harus mendambakan kalau mendapat keampunan dari Tuhanmu. Jannatin arduha, yang luasnya itu as-samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, surga itu disediakan kepada orang yang muttaqin. Siapa al-muttaqin? Alladzina yunfikuna fis sarra, yaitu kaum yang menyerahkan hartanya dalam keadaan menderita. Fis sarra, dari tidak ada uang, tidak ada dalam kantong, dia menafkahkan. Yunfikuna fis sarra'i wad dharra, dan pada saat senang. Wal kadhiminal ghaidhi, dan afina anin nas, dia juga memaafkan kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah akan mencintai orang-orang yang seperti ini, suka mendermakan, minta ampun kepada Tuhan, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita masuk ke golongan ini. InsyaAllah berjumpa pada lain kesempatan.